Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohana Janet Smariwerang, NPM 190401040018. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester 3 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Baik, pada video saya ini, saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan pada pertemuan yang ke-12, materi tentang teori kewarganegaraan liberalisme. Yang pertama, pokok-pokok liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Nilai-nilai pokok yang bersumber dari 3 nilai dasar liberalisme adalah: yang pertama, kesempatan yang sama, di mana manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat. Yang keempat, berjalannya hukum. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi, di mana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Yang kelima, yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu. Yang keenam, negara hanyalah alat. Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Yang ketujuh, dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme. Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke 1632 sampai 1704 yang menyatakan bahwa semua pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pemikiran tokoh klasik dalam kelahiran dan perkembangan liberalisme klasik. Pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai liberalisme klasik adalah 1. John Locke dan Hobbes, konsep state of nature yang berbeda. Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep yang sama, yakni sebuah konsep yang dinamakan konsep alamiah, atau yang lebih dikenal dengan konsep state of nature. Namun, dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang satu sama yang lainnya. Hobbes 1988 sampai 1679 berpandangan bahwa dalam state of nature, individu itu pada dasarnya jelek atau egois sesuai dengan fitrahnya. Namun, manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu, mereka membentuk suatu masyarakat baru, suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain, di mana perjanjian itu memerlukan pihak ketiga atau penguasa. Sedangkan menurut John Locke 1632 sampai 1704 berpendapat bahwa individu pada state of nature adalah baik. Namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan,
maka khawatir jika hak individu akan diambil oleh orang lain, sehingga mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah. Namun harus ada syarat bagi penguasa sehingga mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa atau pihak ketiga, di mana Hobbes berpendapat akan timbul negara monarki absolut, sedangkan Locke monarki konstitusional. 2. Adam Smith. Pemikir Adam Smith 1723 sampai 1790 mengenai politik ekonomi yang sangat luas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo dirangkum menjadi 3 kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik. Kedua, perhatian yang ditunjukkan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola sifat dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar, di mana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik. 3. Relevansi kekuatan individu liberalisme klasik dalam demokrasi dan kapitalisme. Ada 2 paham yang relevan atau menyangkut liberalisme klasik. Yang pertama, demokrasi dan kebebasan. Dalam pengertian demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia. Karena demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Jelaslah bahwa demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif, yang bertanggung jawab, dan bukan kebebasan yang anarkis. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, kapitalisme dan kebebasan. Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas. Jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu menjadi tujuan. Kebebasan di bidang ekonomi adalah cara yang sangat diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.